Salam sejahtera dari para pendengar Trifora Adonai. Saya akan membahas parasya minggu ini atau bagian Torah di minggu ini, yaitu di Keluaran 35 sampai Keluaran 40. Langsung lihat aja di sini, Keluaran 35 ayat 21. Jadi harus kita tergerak hati kita, terdorong jiwa kita, yaitu neshama kita, hidup kita terdorong dengan hasrat kita terdorong untuk memberikan persembahan ke Tuhan. Sama kayak dengarlah ya orang Israel, perintah utama itu dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Tuhan Esa, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Itulah yang Tuhan mau dengan segenap kita gitu. Kita memberikan persembahan ke Tuhan. Dan di Keluaran 35 ayat 31, Tuhan memenuhi dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan, segala macam pekerjaan. Dan ayat 34, dan Tuhan menanam dalam hatinya, dalam hati Aholiab bin Ahisamak, kepandaian. Jadi Tuhan mengaruniakan rohnya ke dua orang ini untuk mendirikan kemah suci. Jadi dia mengerti gitu, dia bisa mengerti bagaimana cara mendirikan kemah suci, karena itu kan perkara yang rohani, gak bisa dimengerti dengan pikiran manusia. Jadi harus Tuhan yang ngasih rohnya ke kita gitu. Nah, tapi caranya dengan Keluaran 36 ayat 1 sampai ke 3. Nah, Tuhan menanamkan dalam hatinya semua keahlian itu. Tuhan kasih rohnya supaya kita bisa mengerti. Tapi Tuhan pengen di ayat yang kedua bahwa setiap orang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan tangan Tuhan. Jadi pekerjaan mendirikan kemah suci harus setiap orang yang tergerak hatinya. Jadi ketika kita tergerak hati kita, ketika kita mencintai Tuhan, kita terdorong hati kita mencintai Tuhan, kita memberikan persembahan dan kita mau bekerja bagi Tuhan, maka Tuhan kasih rohnya ke kita untuk kita bisa mengerti perkara yang di atas, supaya kita bisa mengerti dan kita bisa membuat membuat kemah suci. Kalau sekarang ya kita bisa mengerti perkara yang di atas gitu, bagaimana apa yang Tuhan mau gitu dalam hidup kita, apa sih kemah suci yang sebenarnya yang Tuhan mau, kenapa harus ada bejana pembasuhan, kenapa harus ada kandil, kenapa harus ada mezbah bakaran ukupan, kenapa harus ada tabut perjanjian. Kita jadi mengerti semuanya ketika kita udah dikaruniakan roh Tuhan ke dalam kita. Dan pasal yang ke-39 ayat yang ke-7, ditarunyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Apakah Tuhan perlu diingatin dulu gitu? Apakah Tuhan pelupa? Bukan. Tuhan bukan pelupa gitu. Kenapa Tuhan pengen Harun membawa nama Israel menjadi peringatan bagi Tuhan? Karena ketika kita menerima Ruach HaKodes, kita menerima rohnya Tuhan yang adalah firman itu di dalam hati kita, dan itu akan mengubah hati kita. Kita akan mengenal Tuhan, kita punya emunah, kita punya kesetiaan, kita punya iman ke Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Jadi ketika kita punya Ruach HaKodes di dalam diri kita, kita diubahkan, hati kita diubahkan, dan Tuhan kenal kita. Dan kasih karunia Tuhan itu ketika apakah Tuhan berjalan bersama dengan kita atau tidak, apakah Tuhan itu mengenal kita atau tidak gitu. Itu yang utama. Jadi Tuhan pengen kita membawa nama Israel ke Harun, membawa nama Israel ke Tuhan untuk menjadi peringatan bahwa mereka itu orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Mereka itu orang yang membawa nama Israel itu, membawa nama-nama yang mengikat perjanjian dengan Tuhan, nama yang mengenal Tuhan, nama yang dikenal Tuhan karena mengikat perjanjian dengan Tuhan dan karena menerima Ruach HaKodes di dalam diri mereka. Dan keputusan iman, dengan kita memiliki keputusan, kita percaya sama Tuhan, itu yang Tuhan mau. Jadi sekian pembahasan kita hari ini. Tuhan pengen kita, dengan kita beriman ke Tuhan, dengan kita menerima Ruach HaKodes di dalam diri kita, ketika kita tergerak hati kita, saya mau memberikan persembahan buat Tuhan. Tuhan kasih rohnya ke kita supaya kita bisa mengerti perkara yang di atas, supaya hati kita berubah dan kita bisa kenal Tuhan, Tuhan kenal kita, dan di mana Tuhan berjalan bersama dengan kita. Itu yang Tuhan mau ketika Tuhan mengingat nama kita. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.